Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pertemuan kali ini untuk mata pelajaran PPKN. Submateri yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Di materi sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah proses panjang berdirinya Budi Utomo, di mana para tokoh yang pada waktu itu ya tentunya adalah para tokoh pemuda yang tergabung di seluruh Nusantara membentuk sebuah wadah agar tercapainya kemerdekaan secara cepat, efektif, dan efisien. Yang perlu diketahui, perjuangan bangsa Indonesia sebelum 1908 itu berbeda perjuangannya dengan sesudah 1908. Jadi sebelum 1908, perjuangan bangsa Indonesia itu masih bersifat kedaerahan. Maksudnya bersifat kedaerahan, para pejuang waktu tempo dulu itu masih berjuangnya itu masing-masing daerah saja, tidak bersatu dalam satu wadah. Jadi kalau dulu itu sebelum 1908, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu mereka berjuang secara sendiri-sendiri. Maka untuk itu hasil yang didapatkan pun tidak maksimal. Artinya perjuangan para tokoh-tokoh dahulu, para ulama, para bangsawan, sultan, itu prosesnya banyak kendala. Kenapa? Karena adanya adu domba. Politik adu domba inilah yang menghambat perkembangan untuk tercapainya kemerdekaan. Karena politik adu domba ini biasanya yaitu mengadu domba antar masyarakat, antar tokoh, bahkan dalam catatan sejarah antar orang tua, ayah dan anak itu diadu domba. Seperti kerajaan Banten yang baru, ya. Ketika itu Sultan Haji dibenturkan dengan ayahandanya Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa itu ayah dari Sultan Haji. Kalau kita mengenalnya itu Sultan Haji itu adalah Syekh Mansuruddin Cikaduun, ya. Kalau kita biasanya kalau kamu ziarah ke Cikaduun, nah itu sebetulnya gelarnya itu adalah Sultan Haji. Nah, adu domba seperti itulah yang dilakukan oleh Belanda, ya. Kalau dulu VOC, ya, sebelum pemerintah Hindia Belanda yang mengambil alih. Nah, diadu domba. Itulah proses yang menghambat perjuangan para tokoh-tokoh sebelumnya. Kemudian selain dari perjuangan yang bersifat kedaerahan, ini perjuangan sebelum 1908 itu dipimpin oleh para tokoh-tokoh kerajaan seperti raja, sultan, bangsawan, ya, ulama atau kiai. Kalau di Aceh teku, ya. Kita lihat ada perlawanan Teku Umar, ya. Itu merupakan perlawanan yang luar biasa terhadap penjajahan di Aceh khususnya. Nah, karena memang masih bersifat lokal. Nah, belum ada semangat untuk bersatu. Setelah 1908 baru ada sebuah wadah. Jadi para pemuda waktu itu memikirkan, ternyata perjuangan kita ini kalau hanya masing-masing di Aceh masing-masing
Di Ambon masing-masing, di Makassar masing-masing, Papua masing-masing, di Banten, ya, kemudian Jogja dan daerah-daerah lainnya. Nah, setelah para pemuda memikirkan bagaimana caranya agar ada sebuah wadah, ada sebuah gerakan, ya, sebuah gerakan yang bisa merubah cara bagaimana memperjuangkan kemerdekaan. Nah, para pemuda ini memang sifatnya belum ke arah politik. Ya, membentuk organisasi yang namanya Budi Utomo itu belum ke arah politik. Ya, jadi masih sifatnya organisasi sosial pendidikan. Nah, waktu itu dibentuklah Budi Utomo, ya. Ini pada tahun 1908, tepatnya itu pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo. Kemudian pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Siapakah Dr. Wahidin Sudirohusodo ini? Jadi Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah salah satu merupakan dokter lulusan Stopia, ya, atau sekolah kedokteran Jawa, ya, pada waktu itu. Jadi Dr. Wahidin itu waktu itu menyadari betapa penjajahan yang dilakukan, ya, penjajahan yang dilakukan Belanda, ya, terhadap bangsa Indonesia ini sangat di luar kemanusiaan. Ya. Selain kita dijajah secara fisik, ya, disiksa dengan kerja tanam paksa, rodi, ya, juga sumber daya alam kita itu dikeruk habis, dibawa ke Eropa ke sana. Nah, ini yang menyebabkan kita semakin bodoh, ya, karena dibodohi, dijajah, kemudian sumber daya alam juga dikeruk habis. Nah, inilah yang dilakukan oleh para tokoh waktu itu, ya, Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, ya. Kemudian tentunya ini tujuan dari mendirikan organisasi Budi Utomo ini salah satunya adalah memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Nah, kemudian gagasan ini disambut baik oleh pelajar Stopia, ya, pada waktu itu, sehingga lahirlah yang namanya Budi Utomo. Apa sih Budi Utomo itu? Nah, Budi Utomo itu ini secara pengertian ini berasal dari kata Sanskerta, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bodhi atau budi, yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan. Kemudian Utomo, kalau dalam ini Utomo ini berasal dari kata utama. Nah, dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, program Budi Utomo ini mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Kemudian, tapi ini masih bersifat sosial. Gerakannya masih bersifat sosial, belum bersifat politik. Kemudian program Budi Utomo ini juga mengusahakan perbaikan pendidikan, ya, dan pengajaran. Jadi terobosan utama yang didahulukan itu adalah pendidikan. Tadi sudah dijelaskan, dulu itu bangsa Indonesia, ya, masih bodoh-bodoh. Artinya banyak yang belum sekolah, banyak yang belum bisa baca. Sehingga ketika kita belum bisa baca, ya sudah jelas tidak akan banyak hal yang kita tidak tahu.
dia kirim, akhirnya dia tertipu. Nah, dulu itu lebih parah lagi, tidak bisa baca, ya, kemudian sumuhun dawuh saja, ya, iya saja ketika ini itu, sehingga karena dulu bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang santun, ya, ramah, ya. Dikit itu baik, cicing baik. Akhirnya apa? Ketika terjadi, ya, yang di luar batas kemanusiaan, maka bergeraklah mereka yang berpikiran cerdas. Oh, kita ini dijajah, jangan sampai terus-terusan dijajah. Kita harus bangkit melawan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu ya, seperti itu. Karena dulu ketika melawan para penjajah itu banyak dari kalangan pemuda, santri, ulama, kiai, para pelajar, mahasiswa begitu, para pemuda-pemuda yang masih fresh. Kemudian setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, belajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, ya, RT Tirto Kusumo, membuktikan besarnya, ya, dukungan terhadap Budi Utomo, di mana Budi Utomo kemudian menetapkan tujuan, yaitu tujuan dari Budi Utomo ini tentunya menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura dan penduduk Hindia seluruhnya. Ini penduduk Hindia maksudnya adalah penduduk, karena sebelum ada kata Indonesia namanya Nusantara, Hindia Belanda. Ya, orang menyebut Indonesia itu ada yang menyebut Nusantara, ada penduduk Hindia. Penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin dan agama. Nah, dari tujuan tersebut secara tersirat Budi Utomo memiliki program pengembangan kehormatan bangsa. Kemudian besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kebangkitan nasional jadi ditetapkanlah oleh Bung Karno ini tahun 1948 sebagai hari lahir Budi Utomo ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa disebut Hari Kebangkitan Nasional? Karena pada waktu itu, ya, seluruh bangsa, ya, bangsa Indonesia bergerak bersatu, ya, dalam satu tujuan, ya, dalam satu arah, dalam satu cita-cita, saat perasaan senasib, ya, sepenanggungan, berjuang bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan bersatunya, ya, seluruh komponen bangsa, ya, seluruh etnis, seluruh ras, seluruh agama yang ada di Indonesia, golongan yang ada di Indonesia, maka tujuan yang diharapkan kemerdekaan itu dapat tercapai, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.